segmen. Nah, ini segmen pertama mengenai pengantar. Ini adalah TPM 351 ya, teknik reservoir 3 SKS ya. Betul ya, 3 SKS ya. Nah, ya selama ini kita pakai virtual Zoom. Nah, apa namanya jadwalnya itu yang resmi itu adalah hari Rabu pukul 9 sampai 11.30 WIB, betul ya? Jadi Rabu pukul 9 sampai 11.30 WIB ya. Nah, tapi saya dan Pak Calvin ya, saya sama Pak Calvin itu eh, apa namanya? Kesulitan kalau hari Rabu ya. Saya sih tidak ya, Pak Calvin yang kesulitan hari Rabu. Jadi saya eh, apa? Meminta kesediaan ya. Kita ketemu hari Rabu, tapi kalau harus pindah ke hari Jumat itu bisa gitu ya, bisa ya. Seperti sekarang bisa ya. Kalau pindah eh, gimana kalau kita itu hari yang utama hari Rabu, tapi Pak Calvin itu kesulitan kalau hari Rabu. Jadi dia minta hari Jumat seperti sekarang. Bisa nggak? Kalau saya hari Rabu, Bisa, Pak. bisa ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita punya dua jadwal ya. Yang utama itu hari Rabu. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan dari kami, hari Rabu ya. Tapi kalau ada pemberitahuan dari kami, saya, Bu Afifah, Mas Calvin, Pak Stevi, itu nanti diberitahu, oh kita kuliah minggu ini hari Jumat gitu ya. Atau hari Rabu ya. Nah, minggu depan itu kemungkinan hari Jumat. Ya, karena minggu depan saya ada tugas lain ya, 1 minggu eh, Pak Calvin yang masuk kelas ya dengan topik yang nanti dijelaskan oleh Pak Calvin ya atau oleh saya juga ya nanti ditukar tempatnya ya. Nah, jadi ini tidak ada praktikum ya, kita kuliah seperti kuliah mimbar ya kalau kita bertemu di kelas. Jadi 1,5 sampai 2,5 jam ya. Kalau di ITB di kelas itu 2,5 jam untuk 3 SKS ya. Tapi kalau online di ITB itu 3 kali 25 menit. Jadi hanya 1,5 jam. Ya. Kalau online. Nah, saya juga bersama Bu Afifah dulu itu Pak Sandro ya. Itu kebanyakan 1,5 jam ya, maksimum 2 jam setiap perkuliahan itu ya. Jadi ini ada apa namanya eh, teaching team ya, eh, tim pengajar ya saya dengan Pak Calvin. Nanti teaching team ini dibantu oleh termasuk asisten ya, tapi asistennya baru ditentukan hari ini. Jadi saya belum punya. Ke depan mungkin kalau memungkinkan Bu Afifah ya ada asisten juga di Unpati ya. Kan ada ya di Unpati asisten, ada nggak ya? Supaya mahasiswanya juga yang sudah lulus itu masih bisa terlibat ya, masih bisa berkegiatan, itu bagus ya untuk mahasiswa. Eh, jadi kalau seperti misalnya ini contohnya di Bandung, itu kan ada 2 kelas dengan Cirebon ya. Nah di Cirebon ada asisten, di Bandung juga ada asisten. Nah, kalau di Ambon ada juga asisten, saya kira bagus ya. Kita bisa melibatkan mahasiswa sehingga mahasiswa lebih aktif dan merasa memiliki begitu ya. Ada memiliki kebanggaan, memiliki apa itu eh, ya apa namanya istilahnya itu sense of belonging terhadap eh, perguruan tinggi ya, kebanggaan terhadap perguruan tinggi ya masing-masing ya. Yang di ITB, yang di Unpati sama ya. Nah, jadi nanti teaching team ini akan mengelola learning management system ya atau LMS. Kemudian nanti PR ya, ada kuis ya. Itu ada asistensi jika perlu. Nah, itu asistensi itu bisa dilakukan oleh asisten ya.
Kalau di TB sih asisten memberikan asistensi, memberikan arahan kepada mahasiswa bikin PR ya. Jadi harapan saya sih mungkin Bu Afifah bisa ngambil asisten untuk tekres ini ya dari peserta yang lalu ya, banyak yang bagus ya, bisa dipilih. Itu nanti ya nanti Bu Afifah aja yang di Ambon ya. Saya belum sempat ke Ambon ini. Jauh ke Ambon jauh. Kalau ke Cirebon saya sering karena dekat ya. Oke, jadi ini adalah jadwal ya dan tim teaching. Ada dari ITB ini saya dan Pak Calvin, dari Unpati ada Bu Afifah dan Pak Stevi ya. Oke, nah untuk apa kuliah ini ya? Nah tujuannya adalah supaya para peserta kuliah itu mempunyai pengetahuan dan wawasan ya, wawasan keilmuan ya, mempunyai pandangan, mempunyai pendapat gitu ya. Pertama harus berpengetahuan dulu ya. Jadi mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang ilmu teknik reservoir ya, yang merupakan ilmu yang menurut kacamata saya itu ilmu inti ya, yang paling penting lah katakanlah begitu ya. Tidak ada petroleum engineering, tidak ada teknik perminyakan kalau tidak ada teknik reservoir ya. Dan teknik reservoir ini dipelajari hanya di program studi perminyakan ya. Teknik reservoir tidak dipelajari di teknik kimia, tidak dipelajari di eh, program studi lain ya. Kalau aliran dalam pipa itu dipelajari di program studi lain ya, untuk produksi, untuk drilling itu dipelajari mungkin di hidrolika misalnya ya, dipelajari di teknik sipil ya. Kemudian apa itu aliran fluida dalam media pipa itu dipelajari di teknik mesin ya, dipelajari di kimia. Tapi teknik reservoir tidak dipelajari di sana ya. Nah, yang kedua, supaya para peserta kuliah itu mempunyai kemampuan ya, mempunyai ability, mempunyai kompetensi ya dalam hal menerapkan prinsip ilmiah. Kalian semua sudah belajar ya dari sejak SMA, mungkin tingkat 1 ya, tingkat 2 itu mengenai engineering sciences ya, mekanika fluida ya, mungkin kimia fisika ya, mungkin matematika ya, mungkin strength of materials ya, kekuatan material ya. Nah, itu namanya engineering science ya, ilmu-ilmu teknik ya, dasar ya. Nah, itu bagaimana kalian menerapkan ilmu teknik dasar itu ya, prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu teknik dasar itu pada masalah pengurasan minyak dan gas bumi ya. Nah, pengurasan minyak dan gas bumi ini terjadi sejak ditemukan sampai nanti berakhir ya. Jadi selama perencanaan ya, selama tahap produksi ya, sampai pengembangan ya atau peningkatan ya, itu teknik reservoir itu apa namanya bermanfaat, diperlukan gitu ya. Jadi sejak perencanaan, pengembangan sampai tahap produksi. Nah, untuk Tekres 1 ya, kemampuan menerapkan prinsip ilmiah ya pada perencanaan, pengembangan dan produksi migas itu diantaranya misalnya menentukan volume hidrokarbon. Ya, kalian harus mampu menentukan volume hidrokarbon, baik itu yang terkandung maupun yang terambil. Yang kedua, kalian harus mampu memahami karakter ya, sifat-sifat ya, eh, bawaan begitu ya, behavior itu, atau dalam hal ini satu kata karakterisasi ya, dan bagaimana memodelkan ya, kinerja atau performance dari reservoir. Memodelkan misalnya bagaimana meningkatkan produksi reservoir, bagaimana memelihara ya, bagaimana meningkatkan tenaga reservoir ya. Jadi kalian harus mampu di dalam memodelkan itu. Cara pemodelan bisa dihitung berdasarkan model matematik ya,
Kalau kalian nanti sekolah lebih tinggi bisa di laboratorium atau pemodelan cara lainnya ya, numerik ya, pakai simulator. Nah itu kemampuan yang perlu kalian punyai ya. Kemudian bagaimana cara menerapkan metode analisis kinerja ya. Jadi misalnya kalau produksinya menurun begitu ya. Nah, kemudian kalian pahami, kemudian analisis, kalian studi ya mengapa produksinya menurun ya. Nah, kalau menurun itu bagaimana harus naik ya. Kalau kita turun, produksi kita turun ya kita diminta untuk menaikkan produksi ya. Nah, kalian harus terapkan metode analisis ini di dalam konteks perbaikan kinerja reservoir. Nah, itu ya tujuan kuliah dari teknik reservoir ini ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu saya ya sudah lama membuat silabus ya. Nah, ini berdasarkan kurikulum lama. Sekarang di ITB sedang berganti kurikulum menjadi kurikulum 2024 ya. Dan itu sudah banyak berubah. Tapi saya berpandangan tekres tidak berubah. Ya. Oleh karena itu di kurikulum 2024 di ITB sama ya, perkuliahan tekres sama dengan kurikulum 2018 ya. Jadi yang pertama kalian harus memahami satuan dan konversi ya. Misalnya kan satuan itu di dalam teknik perminyakan itu menggunakan satuan lapangan ya. Satuan volume itu barrels ya. Satuan panjang itu feet ya, bukan meter ya. Kemudian satuan waktu itu biasanya hari ya, yang pakai hari. Jadi kalau produksi misalnya barrel per day ya. Nah, bagaimana mengkonversi dari feet ya, kubik ke meter atau sebaliknya ya, kubik feet ke barrel ke sentimeter atau meter kubik. Nah, kalian harus pahami ya. Kemudian yang kedua, pengertian mengenai tekanan reservoir. Ya, reservoir itu berproduksi apabila ada tenaga pendorongnya. Ya. Tenaga pendorong itu berupa atau asalnya atau ininya apa awalnya energi ya. Jadi energi dari reservoir, harus punya energi dari reservoir. Kan kalian punya definisi kan ya di dalam fisika ya, apa yang disebut dengan energi, apa yang disebut dengan daya, apa yang disebut dengan besaran-besaran yang terkait dengan energi tersebut ya. Nah, di dalam reservoir itu eh, apa namanya memfokuskan pada besaran tekanan ya yang nanti merepresentasikan energi ya, energi pendorongan. Jadi makin besar tekanannya reservoir, makin besar energi pendorongan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tekanan reservoir itu? Kemudian yang ketiga itu tadi ya tujuannya adalah untuk menghitung volume hidrokarbon ya. Jadi nanti kalian harus memahami ya kalau mendengar kata cadangan atau reserve ya. Di Indonesia misalnya reserve sekarang sudah jauh lebih kecil ya. Mungkin yang sering disampaikan oleh pemerintah sekitar 2,5 miliar barrels untuk minyak ya. Itu relatif kecil ya. Bagaimana menghitung volumetrik ya? Kalau reservoir itu berbentuk segi apa? Segi empat ya, apa namanya? Kubus gitu ya. Kalian gampang ya hitungnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi kan reservoir bentuknya tidak kotak seperti itu. Nah, bagaimana menghitung secara volumetrik itu ya? Panjang kali lebar kali tinggi atau luas daerah ya kali tinggi ya. Kali ketebalan kalau di dalam reservoir itu disebutnya ketebalan ya. Kemudian tadi ya mekanisme pendorongan ya. Jadi bagaimana mungkin minyak dan gas itu bisa terproduksi. Nah, ini harus ada yang mendorongnya tadi itu ya. Yang mendorongnya ini punya energi untuk melakukan pendorongan. Ya. Dan dari berbagai macam mekanisme ya cara-cara pendorongan itu, maka volume minyak dan gas yang terambil juga tidak sama ya, tergantung kepada mekanisme pendorongan itu. Kemudian bagaimana kalian bisa memahami minyak itu bisa mengalir di dalam reservoir ya. Jadi tadi disebutkan model ya, model dari
reservoir pemodelan. Nah, bagaimana model aliran dalam bentuk persamaan matematis ya. Dan ini berkaitan dengan besaran produktivitas dari sumur itu, dari reservoir itu ya. Kemudian tadi saya sebutkan ya reservoir berproduksi ya, produksi itu secara alamiah akan menurun ya karena pendorongan menurun, jumlah minyak dan gasnya juga menurun ya, maka produksi pun akan menurun. Nah, kalau produksi itu diplot terhadap waktu, itu disebut dengan kurva produksi. Jadi kurva produksi itu akan menurun ya. Kurvanya menurun. Nah, decline itu kan menurun, curve itu kurva. Jadi decline curve itu artinya kurva produksi yang menurun. Kalian harus bisa mengapa atau bagaimana kurva ini menurun ya. Dan kalian bisa gunakan pemahaman itu untuk memprediksi ya, untuk melakukan pemodelan, untuk mempelajari reservoir ya dari analisis kurva yang menurun itu atau decline curve tadi itu ya. Kemudian yang kedua, nah ini konsep yang paling penting ya. Ini adalah hukum alam ya, hukum kekekalan massa sebetulnya ya, atau di sini sebetulnya volume ya, volume. Jadi kalau di reservoir punya sejumlah volume misalnya 1.000 barrel ya, atau sejuta barrel misalnya, diproduksi misalnya 400.000 barrel gitu, maka di reservoir tersisa 1 juta dikurangi 400 ya, 600 barrel. Tapi volume di reservoir yang 1 juta itu kalau dibawa ke permukaan itu tidak sama 1 juta lagi. Mengapa demikian? Karena perubahan tekanan ya. Kita anggap temperaturnya konstan, tekanan ya. Perubahan tekanan itu membuat volume tidak sama ya, di satu kondisi dengan tekanan tinggi dengan kondisi di tekanan rendah ya. Nah, nanti bagaimana kalian bisa menggambarkan perubahan volume ini ya dari reservoir ke permukaan ya. Karena yang dijual itu bukan yang di reservoir tapi yang sudah di permukaan. Ya. Itu yang dihitung dan kemudian jadi uang. Oke, nah, yang terakhir adalah ramalan kinerja reservoir. Ya, jadi nanti bagaimana kita meramalkan kinerja reservoir berdasarkan material balance, ya, berdasarkan decline curve, ya, berdasarkan persamaan aliran, ya, dan lain-lain. Ya. Nah itu silabus untuk kuliah Tekres 1 kita semester ini, ya, ada 8 items, ya. Nah agendanya seperti ini, ya. Ini mungkin ini yang lama ya, yang ini tuh lama. Jadi ini saya pakai ini dulu ya supaya tidak kelihatan dulu, atau gini deh yang paling gampang. Nah, ini ya. Nah, ini yang paling gampang saya buat seperti ini aja. Ya. Ini adalah agenda mingguan. Ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah minggu ya, jumlah minggu. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga sampai minggu ke-15 ya, atau minggu ke-16. Nah, di dalam standar pendidikan tinggi kita, pertemuan itu 16 kali ya, termasuk UAS dan UTS ya. Nah, saya tuliskan 15 di sini disesuaikan dengan materi. Tapi ada 1 minggu ya, kurang dari 15 ini ya, 1 minggu akan kita isi dengan cara lain ya, misalnya eh, asistensi ya misalnya, atau apalah ya, overview gitu. Biasanya saya lakukan begitu ya. Dan yang paling penting adalah sebagai spare ya, sebagai cadangan waktu. Ada cadangan waktu 1 minggu. Just in case terjadi sesuatu, misalnya libur, misalnya ya, libur. Nah, libur nanti kita nggak usah ganti kalau libur ya, karena ada spare 1 minggu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah tapi eh, di tahun lalu itu diubah urutannya sedikit ya. Jadi minggu ketiga itu dijadikan ini ya, dijadikan minggu ke eh, 2 ya. Tapi nanti kita lihat lah ya, kalau memang bisa dilakukan untuk minggu kedua, minggu depan oleh
Mas Calvin, Pak Calvin, biasanya rock and fluid properties minggu depan ya. Karena ITB mulai juga rock and fluid properties minggu depan ya. Jadi minggu depan itu bukan yang ini ya, bukan geologi dan karakterisasi reservoir, tapi yang ini ya, rock and fluid properties sama seperti tahun lalu. Ya. Ini yang kalian lihat ini adalah jadwal tahun lalu ya, dan kita akan mengikuti ini. Cuma tanggalnya aja nanti kita ubah ke tahun 2024 ya. Oke. Nah, bagaimana melaksanakan pembelajaran tadi itu, saya sudah membuat buku ya, diktat. Ada diktat ya, ini saya tulis 20 tahun yang lalu ya, tahun 2004 ya. Diktat teknik reservoir. Ini gambarnya aja ya. Eh, Gambarnya aja, ini apa, reservoir 2 ya, padahal maksud saya reservoir 1, ada diktat teknik reservoir 1. Ini untuk diktat teknik reservoir 2 ini saya buat dulu ya, tahun 2004 ini ya. Dan buku itu sudah saya tulis ulang ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris ini uh, Introduction to Petroleum Reservoir Engineering. Nah, ini nanti saya akan bagikan kepada kalian untuk dipelajari ya. Buku ini saya buat tahun 2016 ya. Mengapa saya tulis dalam bahasa Inggris? Karena tahun itu saya mengajar di Korea ya. Mengajar di Korea ya tentu harus dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukunya saya tulis dalam bahasa Inggris. Mengajar di Korea saya sejak tahun 2010 ya. Jadi lumayan lama ya. Waktu itu saya bukunya bahasa Indonesia, mereka kesulitan gitu. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggrisnya. Nah, textbook yang dipakai ada dua ya. Yang pertama adalah Craven Hawkins ya. Nah, ini dipakai sebagai referensi ya, atau bibliografi, referensi lah ya. Kalau yang ini, yang atas ini jadi class notes ya, jadi catatan kelas ya. Yang ini. Kita akan mengikuti persis isinya seperti dalam buku ini. Nah, kalau yang ini adalah referensi. Kalau ada kesalahan, ya, kalau ada sesuatu yang ini yang meragukan gitu ya, ini refer ke referensi ini ya. Satu Craven Hawkins dan yang kedua adalah buku Dake ya, yang ini terkenal ya, Fundamentals of Reservoir Engineering. Nah, itu mengenai pengantar atau isi ya, dan nanti di akhir kelas saya akan berikan nilai ya. Ada UTS, ada UAS ya, dan ada tugas ya, ada PR, ada namanya TYK ya, Test Your Knowledge ya. Tapi sekarang belum ada asisten, jadi mungkin TYK pada minggu ini tidak ada ya, karena saya tidak punya asisten ya. Mungkin juga pop quiz ya, untuk mengganti PR jika kesulitan nanti PR ya. Dan presensi ya, kehadiran. Jadi kalau saudara rajin gitu, saudara sudah dapat 10%. Tapi kalau saudara malas, tidak jarang kuliah dan sebagainya, saudara hilang 10%. Nah, mengapa presensi saya masukkan ya? Karena presensi adalah bagian dari proses ya. Jadi kalau kalian rajin ya tentu kalian mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tadi itu dan ketercapaian tujuan itu dengan lebih tinggi ya. Kalau saudara hadir, tapi kalau saudara tidak hadir ya saudara tidak akan punya pengetahuan ya. Tidak punya wawasan tadi itu ya. Jadi saya kira kehadiran ini penting ya. Ini panduan kuliah ya, kalian baca diktat, baca buku teks ya. Kalau kalian punya catatan sendiri silakan baca ya. Kerjakan PR ya. Tugas juga ya. Ini penting ya, karena untuk memahaminya itu ya saudara harus mengerjakan PR, karena PR itu dibuat oleh saya supaya kalian lebih memahami ya. Kalian diskusi ya dengan teman sekelas ya. Bertanya ya kepada saya. Ya hal-hal yang seperti itu ya, untuk mengikuti kuliah ini. Nah, saat mengikuti kuliah ya, saya tidak bisa melihat kalian ya. Kalian bisa tidur, kalian bisa makan, kalian bisa menyalakan komputer atau handphone, habis itu kalian pergi kemana gitu ya, bisa jadi ya. Nah, ini kelemahan dari virtual ya, kelemahan dari kuliah
lewat Zoom. Ya. Jadi ya saya berharap aja kalian memperhatikan kuliah ya, mencatat, bertanya ya. Bertanya dan diskusi ini saya sudah mengajar 30 tahun, itu jarang sekali mahasiswa nanya ya, jarang sekali mahasiswa mengajak diskusi, itu jarang. Boleh dikatakan hampir tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak bertanya, tidak diskusi itu karena kalian ngerti ya. Ya mudah-mudahan karena itu ya. Oke, itu adalah pengantar segmen pertama. Ada pertanyaan mengenai tadi tujuan, tata cara kuliah, penilaian. Tidak ada, Pak. Jelas. Oke, nah, stop share. Kemudian saya bentar ini saya share. Nah, saya share screen yang kedua. Bentar ini. Yang kedua tuh mana ya? Ini 3. Ini 2. Nah, ini. Nah, ini segmen yang kedua ya. Yaitu apa itu teknik reservoir ya? Itu definisi dan apa yang dikerjakan ya dalam teknik reservoir itu ya. Jadi saya mulai dengan definisi teknik perminyakan ya, atau petroleum engineering ya. Banyak definisinya itu ya dan berkembang dari waktu ke waktu tergantung teknologi yang berlaku ya. Jadi misalnya kalau kalian buka ya, ini nggak tahu ya, Wikipedia mungkin sudah berubah juga ya. Ini Wikipedia saya tahun berapa ini, tahun 2016-an, 2014-an gitu ya. Jadi ini adalah petroleum engineering itu atau teknik perminyakan itu berkaitan dengan produksi hidrokarbon ya. Dan ini berada di dalam kegiatan atau termasuk kegiatan eksplorasi dan produksi ya. Kadang disebut dengan hulu ya, upstream ya. Karena kalau distribusi penjualan seperti kalian lihat di SPBU gitu, kalian punya motor, punya mobil, mau beli bensin, itu hilir ya, itu downstream. Nah, jadi kalau petroleum engineering itu tidak termasuk distribusi itu ya, kita nggak tahu dijual kemana, jadi apa kita nggak tahu ya. Jadi kita itu di upstream ya, sektor hulu, upstream sector ya. Itu Wikipedia ya. Kemudian ada seorang mahasiswa ya di University of Texas itu mengatakan petroleum engineering itu kombinasi dari inovasi ya dan eksplorasi serta ekspansi. Jadi ini mungkin kata-kata yang mungkin memberikan kesempatan kepada kita itu ekspansi ya. Eksplorasi memang sudah lama ya. Kemudian ada lagi di apa namanya Kamus Britannica ya, itu disebut sebagai bagian dari atau cabang dari engineering ya, cabang dari ilmu teknik yang terkait dengan pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam ya, crude oil and natural gas ya. Nah, ini yang ada di apa namanya? Di Britannica ya. Dan banyak lagi ya. Kalau kalian lihat definisi banyak lagi ya yang kalau ditanya apa itu teknik perminyakan. Nah, kalian boleh jawab salah satu dari sini atau kalian bisa cari yang lain ya, masih banyak. Nah, eh, kalau ya, saya berpandangan mungkin yang paling pas itu apa yang disampaikan oleh John Calhoun ya. Nah, John Calhoun ini tahun 63 itu menulis di Journal of Petroleum Technology ya, disebutkan ini definisi teknik perminyakan ya, definition of petroleum engineering ya. Kalau kata John Calhoun itu teknik perminyakan itu atau petroleum engineering itu
bagian dari engineering ya yang berkaitan dengan pengontrolan suatu sistem ya. Di mana sistem itu terdiri dari berbagai atau terdiri dari 4 bagian ya. Pertama batuan, 2 aliran fluida ya, bagian atau kejadian lah ya. Jadi sistem yang berkaitan dengan kejadian ya. Batuan tempat fluida berada, kemudian aliran fluida di dalam batuan itu, kemudian sumur-sumur ya, di mana kita perlu jalan, kita perlu berikan jalan kepada fluida itu untuk berpindah dari bawah dari reservoir ke permukaan gitu ya. Dan proses yang ada di permukaan sebelum hidrokarbon itu bisa kita jual ya. Nah, jadi petroleum engineering itu sampai ke titik penjualan. Setelah dijual sebagai minyak mentah ya atau gas yang belum diproses ya kita tidak peduli. Oleh karena itu refinery ya penghilangan itu bukan bagian dari teknik perminyakan. Karena teknik perminyakan itu berhenti di crude oil ya, di minyak mentah ya, minyak bumi mentah. Kalau nanti diproses jadi apa ya jadi aftur ya jadi bensin jadi solar ya itu bukan urusan teknik perminyakan ya. Itu urusan bidang lain dalam hal ini mungkin teknik kimia ya. Ada misalnya proses cracking ya pemecahan unsur karbon ya. Rantai karbon dipecah ya sehingga ada yang apa namanya disebut dengan bensin solar aftur dan sebagainya itu ya. Itu di keilmuan teknik kimia ya. Kalau kita cuma memindahkan saja ya dari reservoir ke permukaan. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah sistem ya. Sistem ya sistem. Nah, kalau kita lihat ya arti kata sistem itu di dalam leksika apa dalam kamus ya secara leksikal itu banyak juga definisinya ya, tapi yang mungkin bisa kita ambil kata kuncinya adalah sistem itu adalah sesuatu yang bekerja secara beraturan gitu ya. Jadi orderly working totality, beraturan secara total, secara bersama-sama ya. Di sini kan ada kata kuncinya nih common purpose ya, common plan ya, working totality ya, organize whole gitu kayak gitu ya. Jadi bekerja secara eh, apa terintegrasi secara bersama-sama. Itu sistem ya. Nah, oleh karena itu di sini ya sistemnya itu batuan, aliran fluida, sumur-sumur. Nah, ini secara bersama-sama dalam satu sistem ya, dalam satu apa apa namanya? Satu kejadian yang merupakan kumpulan dari kejadian-kejadian lain tapi untuk tujuan yang sama, tujuan satu untuk seluruhnya ya. Itu arti kata sistem menurut kamus ya. Nah, di dalam reservoir itu, di dalam teknik perminyakan itu, yang menjadi sistem itu ya. Batuan ya, kemudian aliran fluida di dalam batuan, kemudian sumur, kemudian oleh karena itu ada ilmu teknik produksi ya yang berkaitan dengan proses ini, ya, ada ilmu pemborat ya, membuat sumur, aliran di fluid apa di sumur ya itu produksi. Nah, kalau batuan dengan flow of fluid within the rocks ya jadi aliran di dalam batuan itu teknik reservoir. Jadi ini teknik reservoir, ini teknik pemboran dan teknik produksi, ini teknik produksi. Ya. Itu kira-kira ya untuk teknik perminyakan. Nah, sekarang udah deket ke teknik reservoir ya. Eh, kalau kita ulangi ya dalam bahasa Indonesia ya, jadi ilmu teknik perminyakan itu ilmu teknik yang berkaitan dengan pembelajaran suatu sistem ya, di mana sistem tadi itu adalah yang bekerja secara bersama-sama ya, bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu sistem namanya ya. Nah, sistemnya itu terdiri dari ini, batuan, ya, kemudian aliran fluida dalam batuan itu, pembuatan sumur-sumur, ya, aliran fluida dalam sumur,
proses fluida di permukaan. Jadi dua pertama ini teknik reservoir. Ya. Yang ketiga ini teknik pemboran. Yang dua terakhir ini adalah teknik produksi. Kira-kira gitu ya. Jadi kalian nanti mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan ini sehingga kalian mempunyai pengetahuan teknik perminyakan. Nah, jadi teknik reservoir itu apa ya? Kembali lagi John Calhoun juga menulis kalau teknik reservoir itu adalah berkaitan dengan perpindahan fluida ke, dari, atau dalam reservoir. Di mana reservoir ini berupa batuan. Jadi kalau kalian dilihat di sini, ini adalah teknik perminyakan seperti ini reservoir itu ada di sini. Ini teknik produksi, ya, aliran di sumur sampai di aliran di permukaan ini teknik produksi. Membuat sumurnya sendiri itu tidak ada hubungannya dengan aliran fluida di dalam batuan dan sebagainya. Membuat sumur itu hanya membuat lubang aja ya, itu namanya pemboran. Jadi teknik pengeboran itu ya cuma membuat lubang ini. Nah, kemudian ada lagi misalnya Moore ya, itu sama seperti teknik perminyakan, definisi teknik reservoir juga macam-macam. Jadi kalau Moore itu mengatakan ini seni pengembangan produksi migas ya, yang berkaitan dengan economics ya, keekonomian. Kemudian ada lagi Kraft-Hawkins. Nah, ini yang saya paling suka ya, saya lebih cocok untuk mengambil definisi teknik reservoir itu ini. Tadi ya, aplikasi dari prinsip-prinsip ilmiah ya pada masalah pengurasan migas ya selama pengembangan produksi migas itu dari reservoir ya. Jadi ini yang saya adopsi menjadi tujuan teknik reservoir itu ya. Menurut saya ini the best definition dan the best textbook ya, Kraft and Hawkins ini ya. Saya ambil dari yang versi 991, tapi di versi 59 juga ada pernyataan ini. Kalau lihat Wikipedia ini yang saya akses tahun 2020 ya, mungkin sekarang udah berubah. Kalian cek aja nanti Wikipedia ya. Jadi teknik reservoir itu adalah bagian atau cabang dari petrol engineering ya. Kalau cabang ini saya nggak klop ya kalau karena bukan cabang ya ini. Kalau bagian sih mungkin part itu ya, seperti kata John Calhoun, phase of engineering ya atau part of engineering ya bagian. Kalau cabang itu kan dia harus berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Tapi dalam konteks keilmuan bisa jadi berdiri sendiri ya, tapi dalam konteks bisnis bisa tidak bisa disebut cabang tapi disebut dengan bagian. Karena tadi disebutnya kan sistem ya, harus bagian ya, bukan cabang. Dalam sistem itu ada bagian-bagian yang bekerja bersama-sama. Nah, jadi mengacu kepada Kraft-Hawkins itu, maka yang disebut dengan teknik reservoir adalah aplikasi prinsip ilmiah ya, untuk mendapatkan solusi. Kata solusi nggak ada di dalam buku Kraft-Hawkins, ini kata-kata saya aja ya. Pada masalah pengurasan ya, selama tahap pengembangan dan produksi. Itu ya teknik reservoir ya definisinya. Oke, nah, bagaimana kondisi reservoir secara alami ya. Ini kalau reservoir engineer itu ya diberikan objek pembelajaran itu ya dan tidak mendesainnya ya. Jadi kita tuh diberikan aja reservoir seperti itu. Kalau engineer selain itu mendesain sendiri ya, mendesain gedung, mendesain mesin ya. Kalau reservoir engineer itu kita diberikan reservoir, bukan kita yang bikin ya. Nah, kalau reservoir engineer itu karena diberikan itu bakal punya tantangan di dalam melakukan karakterisasi sistem tadi itu ya, yaitu reservoir ya. Jadi problemnya itu adalah inverse problems ya. Jadi problema yang kita ketahui akibatnya dulu. Baru kita harus cari apa yang menyebabkan itu. Kalau produksi misalnya produksinya turun ya.
Apa yang menyebabkan produksi turun? Bukan bagaimana caranya supaya menurunkan produksi atau menaikkan produksi gitu. Eh, maksud saya begini, mungkin kalimat ini kurang pas. Jadi kita ini dihadapkan pada keadaan, ya, dan kemudian kita harus melihat keadaan itu dan mencari penyebabnya. Kemudian kalau itu bermasalah harus cari solusinya, gitu ya. Nah itu inverse problem. Tapi kalau forward problems itu saudara diberikan apa indikator hasil kerja ya, kemudian saudara harus berupaya mencapai indikator hasil kerja itu dalam bentuk perancangan. Misalnya kalau teknik sipil, saudara harus mendesain gedung tinggi gitu ya. Saudara harus menentukan bagaimana strukturnya dan sebagainya itu ya. Kalau kita enggak, kita itu sudah ada gedung tinggi. Misalnya ya kalau analoginya itu. Terus kita ditanya mengapa gedung ini bisa tinggi. Nah, itu inverse problem. Kemudian kita itu tidak bisa melihat objek pembelajaran kita itu secara fisik. Jadi kita juga tidak bisa mengukur in situ. Kita tidak bisa mengukur, melihat di tempatnya. Jadi ini sebagai black box. Sebagai black box. Nah, apa pekerjaannya? Ini tadi ya melakukan karakterisasi ya, misalnya membuat ini ya distribusi dari sifat fisik batuan ya, kemudian dari situ bisa menentukan di mana melakukan pengeboran ya, kemudian bagaimana fluida bisa mengalir ya. Ini yang statik, ini yang dinamik gitu ya. Kalau ini statik itu ya statik diam ya, kalau ini mengalir ya dinamik. Mempelajari yang penting itu adalah mempelajari interaksi bagaimana fluida itu yang berada di dalam batuan itu berkaitan dengan batuan itu. Nah, secara praktis mengidentifikasi ya, mendefinisikan reservoir ya, menentukan sifat fisik tadi itu ya. Nanti kita harus tahu bagaimana minyak itu dan gas itu bisa terdorong ya, mekanisme pendorongan ya. Sebagaimana kinerjanya tadi ya, kalau misalnya tadi menurun ini ya, gimana supaya naik lagi ya, menurun gimana supaya naik lagi dan seterusnya ya. Kinerja reservoir ya, jumlah hidrokarbon yang ada ya, berapa banyak yang bisa kita peroleh, itu yang harus kita kerjakan di dalam teknik reservoir. Bagaimana mengontrol operasi ya, kapan dilakukan ya, itu ilmu teknik reservoir ya yang berperan. Nah, menurut Dake ya di dalam buku Dake The Practice of Reservoir Engineering ada 4 tugas pokok ahli teknik reservoir itu. Yang pertama mengestimasi atau memperkirakan isi hidrokarbon di tempat ya. 2 menentukan berapa banyak yang diperoleh dari hidrokarbon yang ada itu. 3 berapa lama kita bisa peroleh ya. Dan 4 adalah bagaimana kita melakukan kontrol operasi tadi itu ya. Itu kata Dake ya, ada 4 ya, udah jelas di dalam bukunya juga dikatakan demikian ya. Itu segmen yang kedua mengenai definisi teknik reservoir, pekerjaan teknik reservoir ya. Ada pertanyaan? Ada? Atau tidur semua? Belum ada, Pak. Ini segmen yang ketiga ya, mengenai teknik reservoir sebagai bidang ilmu ya. Jadi reservoir itu memang sebuah cabang keilmuan ya, sebagai bidang ilmu ya. Nah, mengapa demikian? Karena terdiri dari ilmu-ilmu lain ya yang dikombinasikan satu dengan yang lain ya. Dan yang lainnya itu adalah sudah terdefinisi sebagai ilmu ya. Jadi tadi dari definisinya ya ada yang disebut dengan branch ya atau cabang atau part ya. Kalau working totality itu berarti part ya, tapi kalau secara keilmuan pembelajaran itu disebut dengan atau bisa juga dikategorikan sebagai branch ya.
menurut hemat saya reservoir engineering itu ya teknik reservoir itu adalah jantungnya dari teknik perminyakan ya. Analoginya seperti ini ya. Kalau teknik perminyakan itu dianalogikan sebagai sebuah mobil ya, maka reservoir engineering itu adalah mesinnya ya. Jadi kalau mobil tanpa mesin ya nggak bisa disebut mobil kan. Kalau mobil tanpa kursi sih masih bisa disebut mobil. Eh, Bagaimana dengan mobil tanpa ban? Ya bisa juga ya. Itulah yang membedakan antara part dan branch tadi itu ya. Kalau sebagai suatu sistem maka reservoir engineering itu sebagai part ya, sebagai bagian dari mobil. Tapi kalau secara keilmuan itu adalah sebagai branch ya. Jadi ada juga yang mengatakan ICLI yaitu ya ilmu teknik reservoir itu adalah teknik perminyakan ya. Jadi beda sedikit aja gitu ya. Nah, nah, mengapa demikian ya? Karena ilmu teknik reservoir itu didukung oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dinamika fluida. Ya, dan ini perlu misalnya eh, apa ilmu tentang transfer massa, ya, ilmu tentang apa hukum keadaan, tentang keadaan, ya, itu berkaitan dengan dinamika fluida, ya. Ilmu tentang geologi, geologi jelas bidang ilmu kan. Karena kita menggunakan ilmu geologi ya, ya teknik reservoir adalah sebagai ilmu ya, kimia fisika tadi ya perubahan fluida ya perubahan materi dan tentu saja matematika ya kita perlu memahami mengenai matematika statika ya zaman sekarang data analytics barangkali ya yang berkaitan dengan eh, apa itu namanya data science ya ilmu tentang data dan tentu saja pada masa kini itu komputer ya ada soft computing, ya intelligent systems ya pada aplikasi dari artificial intelligence ya, termasuk machine learning ya dan sebagainya. Jadi data science dengan artificial intelligence ini beririsan ya, tapi tidak sama. Kemudian inilah yang membentuk body of knowledge ya. Body of knowledge itu yang membuat teknik reservoir itu disebut sebagai sebuah ilmu ya. Ada pengetahuan yang terdefinisi dengan jelas ya sebagai ilmu ya. Nah, body of knowledge itu ini definisinya ya complete set of ada konsep ya ada terminologi ya ada aktivitas ya yang bisa menjadikannya sebagai suatu domain profesi ya. Jadi nanti disebut reservoir engineer ya itu profesinya ya. Karena dengan adanya penguasaan keilmuan ini, seseorang bisa mengerjakan sehingga disebut atau profesi pengerjaannya itu disebut dengan reservoir engineer. Ya. Nah dalam aktivitas pekerjaan modern sebetulnya teknik reservoir itu ya kebanyakan bekerja di kantor. Ya. Seperti ini ya menghadapi model kinerja tadi ya pembelajaran reservoir ya. Jadi menggunakan data ya matematika ya proses komputasi saudara harus melakukan analisis dan interpretasi dan seterusnya ya, sampai mengambil keputusan. Dan ini semua ya menyelesaikan inverse problem tadi itu. Mengapa produksi turun? Mengapa aliran dari reservoir ke sumur mengecil? Ya. Mengapa misalnya tekanan tidak bisa dikontrol? Gitu ya. Mengapa diinjeksikan sesuatu hilang dan sebagainya? Ya, inverse problem semua. Dan salah alatnya itu misalnya model matematis yang paling sederhana seperti ini ya yang hitung volume ya secara volumetrik sangat simpel seperti ini. Tapi juga ada yang rumit seperti ini. Ini saudara tidak bisa menggunakan kalkulator menghitung rumus ini. Jangankan kalkulator, Excel aja nggak bisa pakai ini. Apa untuk menghitung ini? Ini harus pakai misalnya Python ya pemrograman ya. Atau cara lain ya untuk menghitung
rumus yang rumit seperti ini ya, karena ini merupakan Bessel functions ini ya, dan punya karakteristik sendiri-sendiri ini ya. Bessel function I, Bessel function K ya, order 0, order 1. Begitu ya. Jadi ini juga yang rumit seperti ini juga ya, ada deret seperti ini ya, yang sampai tahingga gimana ngitungnya. Jadi ini harus menggunakan taktik tersendiri. Ini juga Bessel functions juga, cuma beda jenisnya ya. Kalau ini E, I, dan K, ini J dan Y. Tapi ordernya sama, ada order 1, order 0. Nah, alat modern ini bisa menyangkut atau tetap berdasarkan persamaan atau model klasik atau tradisional ya. Persamaan aliran ya. Tadi metode material balance ya, kalau di reservoir sejumlah ini dibawa ke permukaan sejumlah ini ya, terus gimana ngitungnya ya. Karena ada hukum alam yang disebut dengan hukum kekekalan massa ya, atau hukum konservasi massa. Dan ini harus dipenuhi. Kalau konservasi massa tidak dipenuhi salah ya, itu hukum alam ya. Kemudian apalagi metode volumetric seperti ini ya, itu metode perhitungan dari reservoir itu ya. Kemudian menentukan jumlah minyak dan tingkat perolehan, kinerja berdasarkan decline curve ya. Kemudian definisi satu reservoir, batasnya di mana, tekanannya berapa ya, kinerjanya seperti apa gitu. Ini harus diidentifikasi ya. Nah, kalau lihat buku Ravokins ya, ilmu teknik reservoir itu tidak jauh beda dengan ilmu teknik perminyakan ya. Jadi kira-kira 100 tahunan lah ya. Walaupun ya Henry Darcy itu sudah membuat model persamaan aliran empiris ya tahun 1856. Tapi teknik reservoir belum ada waktu itu ya. Teknik reservoir itu ada pada tahun 1930-an ya ini. Jadi 1930-an itu baru ada misalnya material balance tahun 36 ya. Kemudian tahun 40-an ini ya ada proses pengetahuan mengenai pendesakan tak tercampur ya, water influx ya. Tahun 60-an ya, 50-an catatannya nggak begitu banyak. Straight line material balance ya tahun 60-an. Pengembangan simulator ini tahun 70-an ya. Ada production decline analysis ya, ada. Dan yang recent itu yang sekarang masih kita kembangkan unconventional ya, unconventional reservoir, dan kemudian pengembangan lanjut dari enhanced oil recovery ya tahun 90-an, dan tahun 2000-an tuh udah mengarah ke pengembangan pendukung ya, mengenai software ya, kemudian dekonvolusi ya, data pengujian sumur ya. Kalian kalau tahu integral konvolusi, maka dekonvolusi itu adalah proses balik dari proses integral konvolusi ya. Ini saya ajarkan di S2 dan S3 ya mengenai dekonvolusi ini. Kemudian pengembangan skala nano dan seterusnya ya tahun 2000-an. Nah, jadi ini sejarahnya ya. Jadi belum 100 tahun. 10 tahun lah, baru 90-an tahun lah gitu ya, dari tahun 1930-an. Oke, itu yang ketiga ya, mengenai reservoir sebagai ilmu, sejarahnya bagaimana, definisinya bagaimana. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya. Iya Pak, terkait di segmen ini mengenai teknik reservoir sebagai bidang ilmu, itu kan tentunya ada kaitan dengan teknik produksinya juga Pak. Yang saya mau tanyakan di sini itu Pak, kalau berdasarkan penjelasan tadi mengenai ilmu teknik reservoir dalam atmosfer pekerjaan modern dan lain sebagainya, itu kan ada kapasitas akumulasi suatu reservoir sehingga dia bisa menghasilkan hasil yang baik Pak. Pertanyaan saya itu bagaimana
estimasi dari kapasitas akumulasi suatu reservoir itu terhadap kita punya bidang keilmuan untuk mempengaruhi strategi pengembangan reservoir yang ada, Pak. Terus saya mau bertanya juga tadi mengenai sejarah reservoir itu kan tadi ada yang unconventional. Yang ingin saya tanyakan itu apakah perbedaan antara reservoir konvensional dan unconventional ini punya perbedaan yang signifikan, Pak, dan kemudian juga bagaimana dia punya sistematika untuk memproduksi kedua jenis reservoir tersebut. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan eh, apa namanya teknik reservoir sebagai ilmu, bagaimana kaitannya dengan yang lainnya. Seperti saya sampaikan, sebagai keilmuan itu bisa disebut sebagai branch, ya, sebagai cabang. Ya, artinya tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ilmu teknik reservoir itu tidak ada hubungannya dengan ilmu pemboran, tidak ada hubungannya dengan ilmu produksi. Ya. Tapi kalau dalam konteks sistem, ya maka teknik reservoir itu adalah part, ya bagian dari sistem produksi. Ya, bagaimana untuk memproduksikan reservoir itu, ya itu ada hubungannya dengan teknik produksi. Bahkan ada hubungannya dengan pemboran kan. Misalnya pemborannya harus berapa besar lubangnya, ya berapa dalam lubangnya, produksi juga demikian, ya harus berapa besar THP-nya, harus berapa besar tubingnya dan sebagainya itu ya. Karena lift performance ya pengangkatan di dalam teknik produksi itu ya tentu akan berkaitan dengan kapasitas dari reservoir itu. Jadi sebagai suatu sistem itu adalah part ya bagian, tapi sebagai keilmuan ya tidak ada hubungannya. Kita mempelajari aliran fluida di dalam batuan. Itu saja. Kita tidak tahu, tidak mengetahui, bukan tidak mengetahui. Kita tidak peduli dengan aliran di pipa ya sebagai produksi, kita tidak peduli berapa sumurnya. Yang penting aliran di reservoir saja di dalam batuan. Jadi sebagai ilmu itu berdiri sendiri. Sebagai sistem produksi hidrokarbon sebagai tujuan teknik perminyakan itu sebagai bagian. Itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana konvensional dengan unkonvensional. Kalau konvensional yang kita kenal sekarang, ada reservoir, ya bentuknya seperti itu, tertentu, ya isinya seperti itu, karakteristik dari batuannya juga seperti itu, ya seperti yang akan kita pelajari. Tapi kalau unkonvensional itu yang tidak seperti itu, ya bisa jadi apa namanya sistem porositasnya sangat tight, ya kemudian bisa jadi minyaknya atau hidrokarbonnya itu berupa eh, apa namanya fasa yang tidak cair ya sehingga tidak disebut mengalir. Kalau cair kan bukan cair kan tidak bisa mengalir. Kalau yang definisi cair itu adalah bisa mengalir kan. Tapi kalau tidak bisa mengalir itu bukan cair. Jadi ilmunya itu tidak sama. Ya. Tetapi selama dia mengalir, selama batuannya ada pori dan sebagainya, ilmunya sama. Ya. Kemudian unconventional juga berkaitan dengan apa namanya state dari atau keadaan dari hidrokarbon itu. Bisa bisa fasa yang berbeda, ya bisa tadi apa namanya sifat yang berbeda, ya. Nah itu disebut dengan unconventional. Misalnya ya tight reservoir masuk unconventional, ya. Kemudian apa itu shale oil ya itu masuk unconventional atau bahkan CBM ya coal bed methane gitu ya itu metana yang ada di batu bara itu termasuk unconventional selama sifat-sifat dari reservoir itu mirip dengan konvensional ya ilmunya sama tapi kalau sudah beda misalnya yang apa eh, apa namanya heavy oil gitu ya very heavy oil gitu sudah tidak bisa mengalir ya ilmunya berarti tidak sama itu ya bedanya konvensional dan unkonvensional. Tapi bagaimana untuk unkonvensional itu secara keseluruhan keilmuan teknik perminyakan itu khususnya teknik reservoir itu bisa kita pakai di dalam eksploitasi unconventional reservoir. Bisa menjawab nggak? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, udah lagi?
Kalau nggak ada, ini saya akan sampaikan segmen terakhir ya dari perkuliahan kita itu. Segmen nomor 4 atau bagian terakhir ini ya. Ini berkaitan dengan sifat alami dari reservoir ya. Bagaimana keadaan reservoir. Nah, ini yang akan jadi dasar sebagai konvensional ya, reservoir konvensional. Jadi bentuknya harus anti clean ya, atau misalnya berupa dome ya, salt dome ya, patahan karena salt dome dan lain itu namanya konvensional ya. Selain itu namanya unkonvensional. Oke, nah jadi reservoir itu dulu disebut dengan pool ya. Tapi walaupun disebut pool bukan kolam ya. Bukan kolam seperti yang di atas ini nih. Ya. Nah, ini kolam yang ini. Jadi kita bukan nimba dari sini, tapi beradanya di sini. Tapi ini disebut oil pool dulu ya, sekarang nggak disebut oil pool lagi. Kalau saudara baca buku-buku lama itu disebut oil pool. Ya. Nah, jadi yang benar adalah minyak itu berada di antara butir-butir batuan ini ya. Yang hitam-hitam ini adalah minyaknya ya. Nah, di rongga pori ya. Nah, jadi ilustrasinya ya, saudara punya gelas ya. Gelas itu diisi pasir ya. Isi pasir atau eh, material butiran lainnya. Diisi sampai penuh. Itu kan gelasnya penuh kan ya. Tapi kalau saudara masuk, artinya penuh, saudara tidak bisa masukkan lagi benda lain. Tapi kalau yang saudara masukkan itu benda cair, itu bisa masuk. Ya. Karena mereka ada di antara butiran itu. Ya. Itu ilustrasinya ya. Nah, bagaimana supaya batuan tadi itu bisa menjadi suatu reservoir ya. Jadi ukurannya harus besar ya. Jadi harus ada pori seperti ini ya, ada rongga pori di antara butiran-butiran batuan ini. Kemudian dapat mengalirkan. Jadi ini harus tersambung pori-pori ini ya. Jadi kalau dia ada pori tapi tidak tersambung, dia tidak bisa mengalirkan. Kemudian harus tertutup. Kalau tidak tertutup, dia bisa mengalir kemana-mana kan. Jadi ini harus ada closure-nya, harus ada lapisan penutupnya ya. Nah, menurut saya reservoir itu bagaimana sebuah batuan bisa disebut reservoir, menurut saya begini ya. Pertama, kita definisikan reservoir itu sebagai perangkap bawah permukaan, ya, baik struktural maupun stratigrafis, yang berupa batuan, ya, di mana batuan ini mempunyai sifat porus, artinya berongga, ya, kemudian permeable, dan rongga-rongga itu tersambung satu dengan yang lainnya. Sehingga mengandung minyak dan kemudian bisa mengalirkan, ya, minyak atau gas. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada minyak, ada gas ya. Ini mengapa ini secara statik ya, berdasarkan densitas yang berbeda ya. Air densitas paling tinggi lebih besar dari minyak, minyak lebih besar dari gas dan seterusnya ya. Nah, jadi perangkap bawah permukaan itu ini. Mengapa disebut dengan perangkap ini? Yang disebut dengan bentuknya harus begini. Kemudian ada closure di sini ya, ada penutupnya. Jadi kalau enggak ini gasnya bisa kabur kemana-mana, minyak bisa kabur kemana-mana. Ya. Jadi ini harus terperangkap, dan supaya terperangkap maka bentuknya harus begini. Mengapa begini? Bukan sebaliknya. Karena fluida itu akan berpindah dari satu tempat yang potensial tinggi ke tempat lain yang potensial yang rendah. Itu hukum alamnya begitu. Dan potensial yang lebih tinggi itu ada di bagian bawah. Ya, potensial yang rendah ada di atas. Berarti closure-nya harus begini. Ya, itu jadi tidak ragu. Saudara mungkin pernah ambil mata kuliah geologi ya. Nah, ini mengandung minyak dan minyaknya harus mengalir seperti ini. Ya, harus bisa mengalir ke sumur seperti ini ya. Kemudian ini distribusi fluida secara statik ya, artinya berdasarkan densitas ya. Air lebih tinggi dari minyak ya, minyak lebih tinggi dari gas. Dan tadi sudah saya sebutkan ini harus ada closure ya, harus ada penutupnya ya. Nah, jadi karena apa? Karena densitas air lebih besar dari minyak, dan densitas minyak lebih besar dari gas, maka urutannya begitu ya. Keadaannya ya tergantung tekanan dan temperatur ya, dan kemudian
tergantung proses yang terjadi pada saat reservoir itu terbentuk dan kemudian ada minyak yang berpindah dari yang lain, dari tempat lain, ya, disebut dengan batuan sumber ya atau source rock. Ya. Kemudian karena tekanan dan temperatur tadi itu, maka sistem itu bisa disebut dengan undersaturated, artinya tekanan di atas tekanan bubble, tidak ada gas, ya, atau seluruhnya gas, semua tekanan di atas, maksud saya di bawah tekanan bubble, ya, tekanan gelembung, atau seperti ini ya, kalau ada minyaknya ya. Oke, jadi ada nggak sistem gas minyak saja tanpa air? Ya, nanti saya akan jelaskan sambil jalan ya. Nah, mekanisme pendorongan seperti tadi saya sampaikan, reservoir harus bisa terproduksi itu karena ada pendorong ya. Apa itu pendorongnya? Pendorongnya adalah ekspansi dari fluida dan batuan, artinya dia bertambah volumenya ya, karena tekanannya berkurang. Ya. Kemudian karena pendesakan ya, ada displacement terhadap itu. Kemudian karena gravitasi juga ya. Kalau misalnya reservoir itu berhubungan dengan reservoir lain ya yang mengandung fluida paling tinggi yaitu air ya. Fluida dengan densitas paling tinggi yaitu air ya. Nah, maka ada efek gravitasi ya, atau juga karena perbedaan gravitasi di dalam reservoir itu sendiri ya. Kalau gas itu selalu akan berkumpul di bagian atas karena densitas paling rendah. Ya. Sementara minyak ya karena densitasnya lebih tinggi dari gas ya tentu dia akan ke bawah ya. Jadi pada waktu minyak bergerak ke bawah, gas bergerak ke atas itu adalah karena efek gravitasi. Juga kapilaritas ya, tekanan kapiler ya. Saudara untuk kalau lihat itu apa itu namanya? Alat suntik ya, alat injeksi dokter itu ya. Itu karena ininya kecil itu ada kapiler, jadi harus ditekan sedemikian rupa supaya fluida itu bisa melewati pipa kecil itu ya, pipa kecil dalam jarum suntik itu. Nah itu untuk menekannya itu relatif besar. Kenapa? Karena ada tekanan yang diperlukan untuk melawan efek dari kapilaritas itu. Ini untuk ekspansi ya, kemudian ini untuk displacement. Nah ini gravitasi seperti tadi saya jelaskan, dan ini adalah karena adanya tekanan kapiler. Ya. Nah kemudian mekanisme pendorongan yang kita kenal ya, pertama solution gas drive ya, di sini tipikal ya besaran tekanan ya, kemudian ini besaran tekanan maaf, ini GOR ya. Kemudian ini lihat ada yang khas di sini ya, turun kemudian naik lagi ya, karena pada saat sampai PB ya, gas itu akan segera keluar ya. Gas itu akan segera keluar, kompresibilitas meningkat tajam ya, sehingga produksi gas itu berkurang ya, karena gas itu ikut terhadap minyak. Yang namanya GOR kan gas oil ratio ya, jadi ikut dengan minyak, jadi dia akan turun. Setelah itu dia akan naik lagi. Kemudian ada gas cap, ya gas cap drive itu adalah yang ini ya. Kalau ada gas di puncak seperti ini disebut dengan gas cap, dia akan mendorong minyak ke dalam sumur ya. Tipikal produksinya seperti ini ya. Jadi ini ada gas, GOR-nya naik, dikontrol turunin lagi ya, kemudian naik, kontrol turunin lagi dan seterusnya ya. Ini karena dikontrol ya jumlah gasnya. Kalau enggak dia akan naik terus ya, dan itu merugikan kita produksinya minyak kan ya. Kemudian water drive ya, ini air ya, paling bawah tadi mendorong minyak ke sumur ya. Tipikal yang paling khas, yang paling unik adalah tekanannya tidak turun drastis di sini. Dan tentu saja water cut akan naik ya, dengan drastis juga. Dan producing GOR karena tekanan relatif konstan, ya ini juga producing GOR itu relatif konstan. Tekanan selalu di atas tekanan bubble. Ya. R sama dengan RSI. Kemudian segregation. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, gravitasi. Ya, selama minyak tekanan berkurang, gas keluar dari larutan, dia akan bergerak ke atas dan minyak akan bergerak ke bawah. Ya. Pada saat minyak turun ke bawah, gas naik ke atas itu ada apa? Karena efek gravitasi. Dan ini disebut dengan segregation karena terjadi pemisahan. Ya.
Dan kombinasi antara semuanya ya bisa terjadi, ada gascap, ada water, ada solution dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar ya ada yang disebut dengan primary recovery ya, ada secondary recovery ya. Kalau tahap pengurasan primer atau primary recovery itu hanya dorongannya itu dari sini yang tadi yang alamiah tadi itu ya. Kalau plus stimulasi dengan bantuan ya di acid, di fracture ya atau tambah sumur horizontal ya itu masih primer. Kalau sekunder itu sudah mempengaruhi efek pendorongan ini ya. Mempengaruhi mekanisme ini ya. Injeksi misalnya injeksi air, injeksi gas itu mempengaruhi ini. Kalau stimulasi ini enggak, ya, tidak mempengaruhi, dia tetap bekerja atas pendorongan ini ya. Ada lagi tersier. Kalau tersier itu sudah mengubah ini ya, sudah mengubah pendorongan ini ya, secara termal dia mengubah, chemical mengubah. Tapi ini definisi ini masih diperdebatkan banyak. Saya sih berpendapat seperti ini. Kalau saya bicara dengan kawan-kawan di industri di mana ya, pendapat saya seperti ini. Tidak bisa disebut dengan IOR kalau dia tidak mempengaruhi ini semua. Kalau menurut saya begitu. Oke, itu saja mungkin untuk segmen keempat mengenai reservoir in nature ya, keadaan reservoir secara alami. Nah, sekarang pukul 9.40, jadi kita tadi saya sebutkan kuliah online itu jangan lebih dari 1,5 jam. Akan kehilangan konsentrasi. Dan juga tadi seperti saya sendiri ya panas kuping ya, tidak nyaman lah kalau terlalu lama ya. Jadi saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pengumuman dari Bu Afifah barangkali silakan sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada saya kira begitu ya. Tadi saya udah minta, sekarang saya ambil screenshot. Ini 23 ya. Yang hadir berapa? Oh, banyak. 29 ya. Oke, tolong ini deh buka kamera sebentar ya. Ntar saya juga buka kamera deh. Terlihat nggak? Oke, yang sudah buka kamera siap ya. Ini masih ada yang lain. Oke, satu belum semua ya. Oke, saya kira udah majority ya. Lihat ke kamera mukanya semuanya ya. 1, 2, 3. Ntar saya ambil di gambar sini. Sebentar, jangan dulu ditutup kameranya. Ah, ini masih ada yang belum. Coba sekali lagi. Ya, udah lengkap ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, saya akan masukkan lagi di sini. Oke, saya kira udah semua. Itu saja dari saya untuk hari ini. Untuk minggu depan nanti akan disampaikan oleh siapa namanya, Pak Calvin ya. Nanti saya WA Pak Calvin untuk hari Jumat bisa ya, Jumat pagi jam 8 WIB ya, seperti Ya, hari ini. Iya, baik, Pak. Pak. Oke, saya kira itu saja ya. Selamat belajar.
nanti kalau sudah ada asisten mungkin PR-nya akan diberikan juga untuk minggu ini. Kalau tidak, ya kita lihat aja nanti ke depan ya. Saya kira itu aja. Selamat pagi, mungkin di sana selamat siang ya. Selamat siang, selamat belajar. Ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih.